Shalom, Sikamaya Digital Ministry mempersembahkan Sapaan Pagi Gereja Toraja Mamasa, Jemaat Tamalandrea. Program renungan pagi yang akan menemani Anda dalam memulai hari. Selamat pagi dan salam sejahtera, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita awali hidup hari ini melalui kesaksian firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini, Roma pasal 8 ayat 35 sampai ayat yang ke-39. Firman Tuhan berkata, "Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Sebab ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau yang sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita." Bapak Ibu jemaat yang kekasih, melalui sapaan firman Tuhan pagi ini, kita merefleksikannya dalam sebuah ilustrasi, belajar dari kerang mutiara. Konon ada dua cara bagaimana manusia menghadapi tantangan dan kesulitan. Cara yang pertama adalah isolasi. Ia berusaha keras untuk melarikan diri, memisahkan diri, mengisolasi diri, atau mengasingkan diri serapat-rapatnya, sehingga tantangan tak mampu menyentuhnya. Sedangkan cara yang kedua adalah insulasi. Insulasi adalah cara yang dipakai di negara-negara 4 musim, yang membungkus dinding rumah mereka sedemikian rupa, sehingga panas di dalam ruangan tidak mudah hilang. Kalau saja dapat diwujudkan di dalam kenyataan, kedua cara itu sebenarnya sama baiknya. Masalahnya, bagaimana mungkin orang bisa sepenuhnya mengisolasi diri dari tantangan sekitar? Sebab itu, mari kita lihat bagaimana cara kerang mutiara mengisolasi, sekali lagi menginsulasi diri sedikit demi sedikit. Bermula dari sebutir pasir yang nyasar atau sengaja ditaruh di dalam tubuh si kerang. Kerang itu tentu risih, ada benda asing mampir di tubuhnya. Tetapi membuangnya itu dari tubuhnya ia tak mampu. Sebab itu yang dilakukannya adalah menginsulasi atau membungkus pasir itu dengan cairan tubuhnya. Pasir yang semula mengganggu kini menjadi mutiara yang indah. Saudara, seorang bernama Milo, asal Krotona, pernah sesumbar bahwa dalam waktu 3 bulan ia akan mampu mengangkat seekor banteng dewasa dengan kedua tangannya. Tak seorang pun mempercayainya. Namun pada harinya, mereka tua datang juga untuk melihat apakah Milo mampu memenuhi janjinya. Ternyata bisa. Pertanyaannya adalah, apa gerangan yang ia lakukan selama 3 bulan ini? Bahwa mula-mula Milo membeli seekor anak banteng. Setiap pagi dan petang hari ia berlatih mengangkat tubuh anak banteng itu, yang selama 3 bulan tentu telah bertumbuh menjadi banteng dewasa. Milo membuktikan kebenaran teori bahwa untuk menghadapi kesulitan demi kesulitan dengan telaten, maka keberhasilan menghadapi kesulitan yang satu akan memampukan kita mengalahkan kesulitan yang lebih besar yang akan datang kemudian. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Paulus memberikan resep jitu mengenai bagaimana menginsulasi
tantangan, penindasan, kesesakan, penganiayaan, dan sebagainya. Yaitu dengan menginsulasinya, membungkusnya dengan kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Dengan melatih diri kita melewati kesulitan demi kesulitan, maka pada akhirnya kita akan mampu mengangkat beban-beban berat hidup sekalipun. Bahkan kita akan mampu melewati setiap tantangan yang semakin besar yang datang menghadang kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Terpuji Engkau Bapa untuk selama-lamanya, untuk anugerah-Mu bagi kami. Kami sudah mendengarkan, merefleksikan firman-Mu. Bagaimana kami berusaha untuk menginsulasi setiap tantangan, pergumulan, kesulitan, membungkusnya dengan kasih Kristus yang terus-menerus mengasihi kami. Sehingga tantangan yang kami lalui, yang kami hadapi, semakin memampukan kami menghadapi tantangan yang lebih besar. Bapa Surgawi, jemaat-Mu sepanjang hari ini, berkati dan lindungi. Tentu mereka akan beraktivitas dari rumah, di kantor, di tempat kerja, bahkan dalam berbagai upaya dan perjuangan melalui usaha-usaha yang digeluti jemaat. Berkenan Tuhan, belas kasihan-Mu hadir mewarnai kehidupan seluruh jemaat sepanjang hari ini. Mereka maju dan berhasil dalam hidupnya sehari-hari. Jemaat-Mu yang sakit, kami terus topang dalam doa. Baik orang tua, saudara-saudara, anak-anak kami yang tinggal di Makassar, maupun keluarga kami yang datang dari kampung. Ada saudara dari hamba-Mu, Bapak Penutua Balana, Ibu Sarce Mangnapi, sudah menjalani operasi di Rumah Sakit Wahidin. Kiranya Tuhan terus menguatkan Ibu kekasih dalam proses pemulihan pasca operasi, kesembuhan. Kiranya Tuhan hadirkan. Demikian juga Bapak, jemaat yang bergumul dengan banyak hal. Tuhan tuntun kuatkan, sehingga dengan hikmat-Mu terus melewati masalah demi masalah. Cukupkan segala keperluan hidup jemaat-Mu sepanjang hari ini. Hindarkan dari mara bahaya, dari sakit penyakit. Dan damai sejahtera-Mu yang melampaui segalanya akan hadir dalam kehidupan seluruh jemaat-Mu dari pagi sampai petang. Terpuji Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih telah mendengarkan Sapa. Mari membagi berkat dengan membagikan Sapa ini kepada saudara-saudara yang lain.